Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Sari Parlaungan, mahasiswi S1 Akuntansi Pagi, semester 6, STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah etika profesi. Contoh kasus pelanggaran kode etik pemerintahan. Di sini saya mengambil salah satu kasus korupsi bantuan sosial oleh Juliari Batubara. Di akhir tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap terjadinya korupsi dalam internal Kementerian Sosial. Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan menjadi tersangka karena diduga menerima uang sebesar 17 miliar dari dana bantuan sosial COVID-19. Di tengah hingar-bingar pengadaan barang dan jasa untuk menolong banyak orang, Juliari menemukan celah untuk menerima suap dan diduga telah melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia bersama dengan MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen ditetapkan sebagai tersangka. Kasus korupsi ini akhirnya menjadi perhatian publik karena telah merugikan negara, melanggar etika, serta dianggap tidak bermoral karena dilakukan di masa pandemi. Tindakannya pun dikecam banyak pihak. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kasus korupsi bantuan sosial ini dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana korupsi yang melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara, serta menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Dilihat dari perspektif etika administrasi publik, kasus ini merupakan pelanggaran etika berat karena telah melanggar aturan dan standar dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, dijelaskan bahwa Kementerian Sosial memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, serta penanganan fakir miskin, dan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam hal ini, Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial dinilai telah melanggar tugasnya dalam menyelenggarakan jaminan sosial. Saat dilantik, seorang menteri telah mengucapkan janji publik melalui sumpahnya, yaitu, "Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas-tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab." Sumpah jabatan tersebut secara implisit dan eksplisit telah menggambarkan kode etiknya sebagai seorang menteri selama ia menjabat dengan menjunjung tinggi tanggung jawab, integritas, dan kepercayaan sebagai dharma baktinya kepada bangsa dan negara. Prinsip tersebut berhubungan dengan pelayanan publik yang dilakukannya termasuk pengadaan dan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 dari segi ekonomi. Dalam hal ini, Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial telah melanggar sumpah dan etika profesi yang diembannya dengan tidak berlaku jujur, tidak menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana seharusnya, dan tidak menjalankan tugas dan jabatannya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, contoh evaluasi terhadap kode perilaku korporasi. Di sini saya mengambil kasus PT RAPP yang dinilai melanggar etika bisnis. Akibat persaingan kurang sehat, pihak perusahaan kini melakukan berbagai cara untuk merekrut tenaga kerja yang diiming-imingi kenaikan gaji. Berawal dari kekecewaan dengan manajemen PT Riau Andalan Pulp and Paper atau RAPP, ratusan karyawan di masing-masing departemen perusahaan kayu yang berbasis di Pangkalan Kerinci mengancam bakal hengkang dari perusahaan dan hijrah ke PT Indakiat. Kekecewaan tersebut dikarenakan perusahaan ini telah ingkar janji dengan para karyawan terkait bonus yang diberikan. Di mana sebelumnya, para karyawan yang bekerja di PT RAPP diberikan janji oleh pihak manajemen dengan bonus kesejahteraan bila target perusahaan tercapai. Namun meski target perusahaan telah tercapai 4 bulan lewat, janji perusahaan yang akan memberikan bonus kepada karyawan tak kunjung terrealisasi. Alhasil, para karyawan yang merasa dikecewakan berniat untuk hengkang dari perusahaan kayu milik Taipan Sukanto Tanoto itu. Tak tanggung-tanggung, ada sekitar 80% karyawan dari masing-masing departemen yang berencana akan hengkang dari PT dan hengkang ke PT Indakiat.
Namun, niat para karyawan agak sedikit terhalang. Pasalnya, pihak perusahaan tak mau melepaskan begitu saja para karyawannya. Beberapa top manajemen PT RAPP seperti David Chier, Timo Häkkinen, Elwan Jumandri, dan Joni Wesida langsung datang ke lokasi di Grand Hotel Pangkalan Kerinci pada hari Sabtu, tanggal 10 April. Tempat beberapa karyawan PT RAPP akan melakukan interview dengan PT Indakiat. Dari pantauan sendiri di lokasi kejadian, memang beberapa orang dari pihak perusahaan berpakaian preman terlihat mondar-mandir di lingkungan hotel. Salah seorang karyawan yang akan diinterview oleh PT Indakiat di Pangkalan Kerinci dan wanti-wanti namanya minta dirahasiakan mengakui kekhawatirannya. Pasalnya, dia bersama kawan-kawannya melihat sendiri bahwa pihak perusahaan PT RAPP membawa security berpakaian seragam dan bebas datang ke lokasi hotel. Jujur saja, kami ketakutan, Pak. Soalnya manajemen membawa security satu truk dan preman untuk menjaga kami agar tak jadi diinterview. Pungkas salah satu karyawan yang enggan disebut identitasnya. Di sisi lain, menanggapi hal ini secara pribadi pihak Stakeholder Relation Manager PT RAPP Wanzak kepada Jurnal Riau hari Minggu petang tanggal 11 April 2010 mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Soal pengancaman untuk hengkang sudah kedua kali. Dan untuk keluar dari perusahaan, karyawan tergantung kesepakatan MOU kontrak kerja sebelumnya. Jadi tak segampang itu. Adanya rumor interview oleh pihak perusahaan pulp PT Indakiat bagi sejumlah karyawan HRD Riau Pulp, menurut Wanzak, tindakan itu merupakan persaingan bisnis yang tak sehat dan dinilai merusak etika bisnis. Selama ini karyawan kita telah mendapat ilmu pengetahuan dan BIMTEK yang cukup handal. Kenapa tiba-tiba ada perusahaan yang merekrut dengan sistem persaingan tak sehat? Ucap Wanzak. Sementara Humas Relation PT Indakiat, Nurul Huda, ketika dihubungi via ponsel Minggu petang 11 April 2010, mengaku belum mengetahui hal itu, karena yang menghandle masalah adalah HRD. Evaluasi dari kasus tersebut adalah, di sini ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut. Hal pertama adalah kesalahan yang dilakukan oleh PT RAPP atau Riau Andalan Pulp and Paper yang sudah melanggar prinsip etika bisnis yaitu prinsip kejujuran, prinsip keadilan, dan prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik. Pada prinsip kejujuran, perusahaan sudah ingkar janji atau melanggar perjanjian dengan para karyawan mengenai pemberian bonus jika target perusahaan tercapai. Perjanjian yang disepakati bersama telah diabaikan oleh PT RAPP. Pada prinsip keadilan, di sini ada kaitannya dengan prinsip kejujuran di mana perusahaan seharusnya memberikan sesuatu yang sudah menjadi hak para karyawan tersebut, di mana prestasi dibalas dengan kontra prestasi yang sama nilainya. Dan yang terakhir yaitu prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik di mana pada kasus ini yang diuntungkan hanya satu pihak yaitu pihak PT RAPP. Padahal akan lebih baik jika kedua belah pihak merasa diuntungkan, yaitu perusahaan mencapai targetnya dan para karyawan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Jika saja perusahaan lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan secara keseluruhan, maka hal-hal yang tak diinginkan tidak akan terjadi. Dan untuk PT Indakiat, sebaiknya jika permasalahan di antara PT RAPP dan para karyawannya belum diketahui secara pasti, akan lebih baik jika PT Indakiat untuk tidak mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Namun hal ini belum diketahui secara pasti karena dari pihak PT Indakiat belum ada informasi pasti mengenai perekrutan karyawan PT RAPP. Sekian dari hasil pemaparan tugas etika profesi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.